Nah kalau sekarang sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak relevan. Kita udah nggak pakai nggak relevan lagi? 4 sehat 5 Oke. sempurna itu. Nasi pakai kentang balado, Iya lagi. perkedel kentang, Kadang ada mie yang bakwan gitu jagung, mie goreng, kerupuk gitu. Itu karbo semua kan? lagi. Ya udah. Terus protein sama seratnya taruh di mana? Piringnya udah penuh sama karbo. benar. Ada juga penelitian yang menghubungkan kecepatan makan terhadap BMI seseorang. Oh ya? Orang yang makannya lambat cenderung lebih kurus. Kalau langsung minum lemon pagi-pagi boleh nggak sih, Dok? Mau minum lemon pun juga oke, nggak masalah. Oh, oke. Ya. Minuman keras Yang yang mungkin nggak penting- boleh, Dok ya. Minuman keras tuh batu, jus batu ya. Welcome to Kipot. Hari ini kita akan ngobrol dengan Dr. Gizi. Ada Dr. Christopher di sini. Halo. Welcome, Dok. Terima kasih sudah mau datang ke studio kita. Terima kasih sudah di-invite juga. Kita mau ngobrolin tentang gizi, Dok, karena banyak banget aku dengar-dengar beberapa belakangan ini ya, banyak orang yang ngomongin tentang gizi, apalagi ada satu program pemerintah juga ya yang kayaknya banyak banget ngomongin gizi. Makanya ini aku penasaran sekali sebenarnya, kayak sebenarnya proper nutrition untuk kita atau untuk kita makan itu gimana, apa dan gimana sih sebenarnya, Dok? Oke, kalau berarti proper berarti makanan yang ideal dong ya. Betul, ideal. Mungkin kalau beberapa tahun lalu waktu kita kecil gitu ya, Iya. kita beda umur nggak jauh kan ya. Betul, iya. Kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Bener. Itu dulu. Heeh. 4 sehat 5 sempurna, yang menyempurnakan adalah susu dulu ya kan. Nah kalau sekarang sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak relevan. Kita udah nggak pakai nggak relevan lagi? 4 sehat 5 sempurna itu. Sekarang kita pakai yang kita bilang sebagai pola makan gizi seimbang atau piramida gizi seimbang. Which is Karbohidrat, protein, lemak, serat harus balance. oke. Termasuk air putih, aktivitas sehari-hari itu juga harus balance. Oh. Kalau dulu kan susu wah superior gitu ya. Iya benar. Penyempurna gitu. Nah sekarang susu itu merupakan satu komponen sebagai protein hewani. Oh. Which is protein hewani itu ya banyak dong. Iya. Ada ayam, ikan, daging, gitu, telur, itu adalah protein hewani. Susu itu masuk dalam sana. Oke. Makanya sekarang balance. Balance itu dalam arti setiap orang punya komposisi yang berbeda-beda terhadap kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan seratnya juga. Karbohidrat itu apa sih? Nasi, ayam, ikan, bukan nasi ayam ikan. Nasi, kentang, mie, roti gitu ya. Itu adalah karbohidrat. Iya. Protein tadi kita udah sebut. Ada hewani, ada nabati. Nabati apa? Tahu, tempe, kacang, Iya. itu nabati. Sayuran banyak, bayam, kangkung, brokoli, dan terakhir lemak. Iya. Lemak juga kita perlu. Lemak dari mana aja? Bisa dari minyak kelapa sawit, dari santan, dari margarin, dari mentega. Cuman jenis lemak itu ada banyak. Oke. Ada jenuh dan tidak jenuh. Nah itu banyak banget tuh. Oke. Gitu. Berarti kalau kayak tadi susu ke sekarang berarti kan di piramidanya mungkin bukan yang superior lagi. Berarti kalau kita udah nggak minum susu setiap hari pun udah aman sekarang berarti. Sebenarnya aman-aman aja dong. Karena kita bisa memenuhi kebutuhan protein dari yang lain. Yang lain ya, yang penting Betul. masuk dari yang lain. Iya. Oke, berarti kalau yang semua yang tadi dokter sebutkan itu dikonsumsinya setiap hari, maksudnya porsinya seberapa banyak, seberapa besar? Apakah tergantung umur juga, tergantung aktivitas atau apa? Nah, setiap orang itu punya kebutuhan kalori yang beda-beda. Dipengaruhi apa aja, laki-laki sama perempuan. Oke. Laki-laki punya kebutuhan kalori yang lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Apalagi aktivitas fisik. Iya. Orang yang mondar-mandir naik turun tangga itu pasti akan kebutuhan kalori juga lebih besar. Ketiga, usia. Orang lebih muda, kebutuhan kalorinya lebih tinggi Iya. dibanding orang yang tua gitu ya, yang sudah berumur gitu. Itu pembakaran kalori juga akan lebih rendah. Iya. Gitu. Jadi ada usia, ada jenis kelamin, ada berat badan awalnya dia, sama tinggi badannya dia. Semakin tinggi orang, pembakaran kalori juga akan semakin lebih besar. Nah, itu sebenarnya secara teori kita bilang sebagai basal metabolic rate. Jadi pembakaran kalori yang tubuhnya perlukan pada saat dia tidak melakukan aktivitas apapun. Bernafas gitu ya, baring gitu. Saat tubuhnya melakukan metabolisme. Nah, itu ditambah dengan aktivitas harian. Dan juga exercise. Oke. Gitu. Nah, itu yang membedakan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Oke. Misalnya contoh, kebutuhan saya kurang lebih sekitar 1700, 1900 atau 2100 kalori misalnya. Nah, dari 2100 kalori itu kita pecah, ada yang kebutuhan karbohidrat, ada protein, ada lemak. Karbohidrat itu sekitar 50-an%. Lemak sekitar 20-25%, sisanya sekitar 15-20% itu adalah protein. Nah, itu yang kita bilang sebagai balance tuh. Oh,
lumayan susah ya kalau gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ngasih tips atau misalnya kita jelasin ya dok, berarti cara ngitung seberapa banyak yang kita butuhkan? Gimana caranya? Gimana? Anggaplah sebuah piring itu sebuah lingkaran. Ya lingkaran kita bagi jadi 4 segmen. Oke. Seperempat piring kita isi dengan karbohidrat, seperempat kita isi dengan protein, setengah piring kita isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur dan buah. Oke. Nah, jadi kebayang ya, seperempat berarti nasi nih, seperempatnya adalah ayam atau ikan atau daging, dan seperempatnya lagi adalah sayur. Minyaknya mana? Nah, minyaknya yang kita gunakan buat masak si sayur, buat masak si daging tadi. Semua. Oke. Itu implementasi yang praktikal lah, yang gampang. Itu yang kita bilang dengan isi piringku. Oh iya. Ya, pernah dengar ya? Pernah lihat dari. Nah, kayaknya itu panduan dari Kemenkes juga ada gitu, dari WHO juga ada, dari Harvard itu juga ada gitu. Nah, cuman isi piringku itu akan berbeda-beda berdasarkan usia. Anak-anak porsi lemak, porsi protein akan lebih besar. Jadi sepertiga biasanya, karbohidrat sepertiga gitu. Orang yang komposisi berat badannya aman, normal, ya dia sepertiga juga. Tapi dengan obes, dia biasanya seperempat yang tadi saya bilang itu. Oh, jadi sayuran dan buah lebih banyak misalnya. Iya. Kalau ke anak-anak misalnya dok, apakah dia masih tetap bisa tapi balita lah gitu ya misalnya, apakah masih tetap harus banget di sokong dengan susu? Karena kan kayaknya ibu-ibu sekarang juga susu terus ya. Sebenarnya kalau misalnya dari usia, berarti kan kita lihat dulu dong misalnya 6 bulan pertama ASI eksklusif. Di atas 6 bulan berarti kan sudah mulai MPASI, tapi ASI belum bisa kita lepaskan. Nah, usia setahun itu sebenarnya tergantung sudah mulai masuk ke makanan keluarga. Usia 6 sampai 9 bulan itu teksturnya lumat, 9 sampai 12 bulan itu teksturnya sudah mulai lembek. Di atas 12 bulan itu tekstur makanan keluarga sebenarnya. Makanan keluarga itu apa sih maksudnya? Ya ada nasi, ayam, ikan, daging gitu. Nah, susu itu sebagai pelengkap, bukan penyempurna sebenarnya. Sebagai pelengkap. Kenapa? Kadang-kadang kalau anak makan porsinya masih kecil sedikit gitu ya, mau nggak mau kan dia harus ada tambahan protein hewani lain. Yang paling gampang apa ya, dari kecil dia minum susu, tambahannya paling gampang top up-nya bentuknya susu. Iya betul. Nah sebenarnya seperti itu sih. Oh karena suka gini dok, kayak anak-anak dikasih susu biar katanya tinggi kan. Nah aku mau meluruskan nih, apakah memang kalau misalnya tidak disokong susu, anak-anak tetap bisa tinggi kalau yang lainnya terpenuhi? Nah sebenarnya kan kita balik lagi ke kebutuhan harian dia. Anak tumbuh tinggi itu perlunya apa aja sih? Nomor 1 protein. Nomor 2 stimulasi. Nomor 3 kalsium. Stimulasi itu apa ya? Gerak, aktivitas fisik, dia berenang gitu ya. Oh bahkan itu lebih tinggi daripada kalsiumnya. Ya, dong, lebih dibutuhkan dan lebih mempengaruhi. Iya. Jadi kalsium itu sebenarnya salah satu komponen yang terdapat di tulang lah, untuk membentuk tulang. Kalsium memang paling banyak di susu, tapi bukan berarti makanan lain gak ada kalsiumnya. Di mana aja, di tahu ada, di ikan teri ada gitu. Nah cuman kan paling gampang ya udah susu gitu minum. Iya benar. Anak kecil boleh nggak minum susu? Boleh banget gitu. Disarankan? Yes disarankan. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan proteinnya dan juga kalsiumnya. Jadi biasanya susu untuk anak itu diberikan untuk snack time. Gitu. Tapi apakah harus susu? Ya enggak juga gitu. Kalau anak udah usia 3 tahun gitu, udah di atas tahun gitu ya, ketika dia makan porsinya besar, makannya banyak gitu ya, nasi lauk sayurnya banyak, apakah memerlukan tambahan? Ya belum tentu. Jadi tambahan ya. Susunya susu apa dok biasanya dok? Apakah maksudnya fresh milk yang dijual di pasaran sekarang itu udah cukup, atau yang kayak susu bubuk sebenarnya? Nah ya itu, kalau misalnya kita bilang fresh milk berarti kan komponen karbohidrat, protein, lemak itu ngikutin komposisi susu pada umumnya ya. Untuk sebagai pelengkap, untuk snack time nggak masalah. Kalau susu formula yang bentuknya bubuk gitu, itu kan biasanya ada kebutuhan khusus. Iya sih biasanya. Ya misalnya anaknya memang gagal tumbuh gitu, atau enggak dia nggak, ya asupannya kurang, ada penyakit tertentu, mau nggak mau dia mau nggak mau dia harus nambahin asupan makanan yang dia tidak bisa dapatkan dari makanan sehari-hari dengan si susu formula tadi. Itu bukan berarti susu formula itu jelek, enggak. Tapi sesuai sama kebutuhan yang setiap orang beda-beda. Iya. Makanya kadang lebih mahal juga ya. Karena susu bubuk itu kan mahal banget ya, apalagi susu untuk anak-anak. Nah itu kan kalau untuk untuk anak-anak. Kalau misalnya untuk kita yang sekarang juga kan pada banyak orang yang olahraga atau nge-gym gitu ya dok. Nah kan aku sering banget kayak ngobrol, terus iya kamu butuhnya proteinnya segini-segini, terus berarti segini-segini dari berat badan kamu. Itu ngitungnya gimana sih dok sebenarnya? Kalau kebutuhan protein itu misalnya contoh kita mau naikin massa otot gitu Iya benar.
naikin massa otot perlu minimal protein berapa nih? Nah, paling sering itu kita kasih patokan per gram per kilogram berat badan. Contoh misalnya berat badan saya 65 gitu ya. Saya mau naikin massa otot nih. Berarti kalau mau naikin massa otot minimal protein yang saya harus achieve itu bisa di 1,3 gram per kilogram berat badan minimal. Minimal bisa kalau misalnya saya olahraga nge-gym angkat beban rutin gitu ya. Kita harus intake protein bisa sampai 1,6 gram per kilogram berat badan. Anggap aja kita buka kalkulator. Boleh. 1,6 kali 65 berarti harus minimal sekitar 100 gram per hari. 100 gram protein bukan 100 gram ayam. Iya benar. Oh itu beda ya lagi ya. Benar. 100 gram protein. 100 gram protein itu apa sih contohnya? Kita makan putih telur 1. Putih telur itu protein itu berkisar antara 3 sampai 5 gram. Tergantung apa? Tergantung gede telurnya. Iya. Karena kan telur ya variasi dong. Ada yang kecil, ada yang gede gitu. Yang kecil ya kita putih telurnya 3 gram lah protein. Atau kita anggap aja tengah-tengah deh, 5 gram. Satu putih telur ada 5 gram protein. Berarti untuk mencapai di 100 gram harus minimal 20 butir putih telur. Tapi kan sebenarnya sumber proteinnya bukan cuma itu. Yes, gitu. Betul. Ada ayam, ada nasi. Sebenarnya di nasi pun itu ada proteinnya. Tapi memang nggak banyak. Lebih banyak karbohidrat. Makanya kita bilang nasi itu sebagai sumber karbohidrat bukan protein. Berarti gitu. Kalau biasanya kan sering direkomendasiin untuk makan dada ayam. Seberapa besar emang dada ayam, Dok? Dada ayam contoh per 35 atau 40 gram ayam itu protein kurang lebih sekitar 5 sampai 7 gram. Itu 35 sampai 50 gram ayam. Itu kan kurang lebih ukuran sekitar setengah telapak tangan kita lah. Itu proteinnya baru sekitar 5 sampai 7. Iya. Seperti harus makan banyak kali mikirin. Iya harus makan banyak juga ya. Gitu. Dan kalau misalnya diolah, apakah dia akan mengurangi atau enggak? Kalau misalnya kan ada sekarang bahkan ada yang di jus, Dok, dada ayam. Itu aku agak bingung sih, cuman nggak apa-apa ya kalau memang mereka mau ya. Itu ada yang di jus, ada yang direbus aja, ada yang memang digoreng, maksudnya ya seperti makanan pada biasanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya dimasak gitu ya, protein sebenarnya nggak begitu pengaruh banyak, kecuali kalau dia sampai pemanasannya suhu tinggi sampai dia rusak, gosong segala macam. Nah itu baru proteinnya akan hilang. Kalau suhu tinggi, kalau deep fried gitu? Deep fried masih oke. Deep fried masih oke. Cuman kalau deep fried itu kita harus memperhitungkan jumlah minyak yang masuk ke dalam si dagingnya. Jangan-jangan yang lebih tinggi adalah lemaknya, bukan proteinnya. I see. Karena lemak minyak yang digunakan untuk deep fried itu jadi masuk kan. Yang harusnya tadi satu potong 35 gram ayam kurang lebih sekitar 75 kalori gitu ya. Tapi karena di deep fried dia masuk bisa sampai 250-an kalori. Tapi dari lemak. Tapi proteinnya mungkin cuma 5 gram. Oke. Makanya cara masak pun juga sangat berpengaruh. Iya benar. Kita mau ngincer protein tinggi, kita mau naikin massa otot. Kita makan ayam, dada, tapi semuanya di deep fried, digoreng. Ya lemaknya lebih banyak. Yang naik nanti bukan otot. Lemak kita yang bertambah karena kalori jadi lebih besar dari si lemak. Berarti yang direkomendasiin apa, Dok? Direbus aja. Tapi kalau makan enak? Variasi loh. Makanan Indonesia tuh banyak banget yang sehat tanpa harus digoreng. Apa contohnya? Pepes. Oke, gitu masih bisa. Pindang. Semur. Bacem. Boleh dicoba. Nah, jadi jangan semua tuh harus digoreng. Masak apa aja silahkan. Cuman kita harus mempertimbangkan penggunaan minyak juga. Oke. Kalau misalnya kayak aku kan, atau misalnya anak-anak kos atau orang yang maksudnya tinggal sendiri yang mau praktis gitu ya, bisa kan kita jadi males, atau karena kan kalau masak butuh waktu lama ya, Dok. Kalau misalnya kita pergi ke warteg lah sebutnya, kalau kita mau tetap healthy diet, gimana caranya, Dok? Berarti apa yang harus kita makan sehat tetap murah. Gimana nih cara makannya? Iya benar. Balik lagi ke prinsip gizi seimbang tadi. Ambil piring, kita tentuin dulu karbohidratnya apa. Nasi lah sebutnya nasi ya deh, misalnya. Gitu. Kalau kita udah nentuin nasi, kita isi dengan 1/4 piring kita nasi. Kita jangan pilih komponen lain dengan karbohidrat lagi. Tipikal kita kalau makan warteg pesannya apa? Nasi pakai kentang balado, perkedel kentang, kadang ada mie bawang gitu jagung, mie goreng, kerupuk gitu. Itu karbo semua kan? Ya udah. Terus protein sama seratnya taruh di mana? Piringnya udah penuh sama karbo. Right. Nah, jadi kita pilih satu jenis dulu. Karbohidratnya apa? Kita pilih proteinnya. Di warteg jual apa nih? Iya. Yang cara masaknya penggunaan minyaknya nggak banyak deh. Apa ya? Ayam bakar misalnya, atau ada ayam kecap misalnya, atau misalnya ada apa lagi, pepes tahu gitu.
Itu kita pilih dulu dari situ. Ayam. Protein. Ya dong, jangan pilih lauk yang protein lagi. Sisanya baru sayuran. Oke. Mau ada tumis kangkung, Oke. bayam, Oke. atau ada capcay, brokoli, ya kita bisa penuhin dari situ. Oke. Tapi katanya dok ada ini, kan kalau misalnya kita makan ke Padang biasanya ada kepala ikan yang gitu-gitu ya. Tapi itu nggak terlalu baik ya dok sebenarnya. Karena aku pernah dengar katanya, aku tahu ya, correct me if I'm wrong dokter. Kalau ikan, jadi kalau dia misalnya mau mati, dia kan stres ya. Maksudnya mau ditangkap gitu ya, dia stres. Jadi katanya kalau ikan itu stres, ada bagian atau misalnya hormon atau apapun sebutannya yang naik ke atas kepalanya. Jadi di situ tuh jadinya toksik. Jadi kalau kita makan kepalanya, berarti kita makan toksik dari ikan itu, bener nggak? Waduh. Jadi nggak baik tuh makan kepala, katanya gitu. Betul nggak? Ini justru malah saya baru pernah dengar nih. Iya. Dari TikTok sih memang dong. Sebenarnya kan kalau kita makan lauk apapun itu, hewan itu kan harus dimatiin dulu dong. Betul. Berarti semuanya stres dong. Iya juga ya. Mau ayam, mau nggak mau harus dipotong dulu. Makanya kayak dibuang aja semua isi dari kepala ke atas tuh, katanya gitu. Kambing, sapi. Iya mah ya, makan kepala kambing. Ya sebenarnya sih balik lagi ya. Kita makan, itu kan berarti kalau mau kita makan ayam, ikan, daging gitu ya. Itu kan kita mau mendapatkan berarti proteinnya. Iya. Protein di dalam makanan si hewani tadi itu sangat dipengaruhi bagaimana cara kita memasaknya juga. Gitu. Oke. Contoh lah, misalnya kita lagi ngomongin ikan laut. Ikan laut itu tinggi omega 3, which is good gitu, lemak baik gitu. Yes. Oke. Cuman hati-hati, pemanasan yang terlalu tinggi dengan omega 3 tadi itu akan ngerusak si omega 3-nya. Oh, oke. Pemanasan rusak satu itu. Pemanasan yang terlalu lama pun juga sama. Itu akan beresiko untuk ngerusak si omega 3-nya. Digoreng minyak kelapa sawit. Misalnya kita goreng pakai minyak yang kuning tuh, kelapa sawit. Wih, ikan nih omega 3 kata dokter Chris gitu. Digoreng lah pakai minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawitnya kan masuk ke dalam ikannya. Udah bukan omega 3 lagi yang lebih dominan, tapi adalah minyak kelapa sawitnya yang lebih dominan di dalam ikan itu tadi. Nah, itu cara memasak yang akan merusak komponen utamanya dari si proteinnya tadi. Gitu. Nah, santan sama. Santan kan berarti lemak jenuh juga. Minyak lemak gitu ya. Dia akan masuk juga ketika direndam. Jadi kan masuk semua ke dalam si komponen proteinnya. Kalori pasti akan naik juga gitu. Omega 3-nya masih ada nggak? Ya mungkin masih ada gitu. Tapi nggak akan sebagus pada saat dia masih fresh. Gitu. Semakin lama, berarti pertanyaan lainnya, wih kalau gitu bagusan makan mentah dong. Iya benar, makan sushi setiap hari. Makan sushi dong setiap hari gitu kan. Ya memang omega 3 ketika dimakan mentah, dia akan lebih oke lah gitu. Tapi baik lagi, tergantung cara penyimpanan ikannya, fresh apa enggak. Apakah ikan tersebut terkontaminasi. Ya balik lagi ke situ ya. Ntar saya kalau ngomong kayak gini di-cut, dipotong. Wih dokter Chris menyarankan makan mentah nih gitu. Ya belum tentu, tergantung makannya di mana, bersih apa enggak. Iya, kalau asal-asalan juga jadinya bukan omega 3 kalau kita ngomongin masuk. ikan, muncul lagi nih di TikTok mercury. Oh iya benar. Iya kan? Kalau diambil dari ancol itu misalnya. Mau ngeliatnya apa lagi? Kalau gitu gak usah makan apa-apa dong. Iya benar. Mendingan berkebun sendiri, nanam sendiri gitu kan. Ya gak gitu juga gitu. Makanya muncullah istilah mindful eating. Betul. Nah, mindful eating apa? Ya kita makan apapun silahkan aja. Yang penting balance sesuai sama kebutuhan kita. Kita enjoy menikmati makanan tersebut. Oh itu mindful eating ya? Mindful. Kita harus punya waktu tersendiri untuk makan. Iya. Jangan sambil melakukan distraksi. Jangan ada distraksi, jangan sambil nonton. Susah sih sebenarnya ya. Betul dong. Kadang kita sambil meeting loh dok. Ya kan? Kalau misalnya makan tuh sambil meeting. Susah itu nggak mindful. Kenapa sih? Karena ya kita jadi nggak tahu udah berapa banyak makanan yang masuk. Itu akan membuat kita jadi pengen makan lain lagi setelah kita makanan habis ya gitu. Atau makan terlalu buru-buru, terlalu cepat makan. Itu akan membuat porsi makan kita jadi lebih banyak. Oh iya dok. Betul. Oh kalau buru-buru ya. Kadang kita makan kalau misalnya yang sekarang ya dok, makan tuh yang penting biar kenyang, jadi tetap fokus gitu. Makanya nggak mindful ya. Kurang mindful. Benar. Ada juga penelitian yang menghubungkan kecepatan makan terhadap BMI seseorang. Oh ya? Orang yang makannya makin cepat, BMI-nya makin tinggi. Orang yang makannya lambat cenderung lebih kurus. Nanti kalau teman-teman kantor perhatiin ya. Yang makannya cepat, yang makin cepat makin selesai itu biasanya akan nambah lagi makanannya. Ngelihat temennya, oh belum habis, gue nambah deh gitu. Atau yang udah nambah udah habis, belum makanan kita karena kita lama nih. Iya. Lihat teman kita udah habis,
ya udah deh gue udahan. Ya kan? Sebenarnya teorinya begitu. Ada juga yang memberikan teori bahwa ternyata di mulut kita ketika kita mengunyah itu udah memberikan feedback ke otak untuk nahan nafsu makan dari mulut. Makanya kalau mau diet gitu berarti bisa dimulai dari mengunyah dulu ya benar ya. Makan lebih lama, kunyah lebih lama. Di mulut belum habis udah kenyang gitu. Ditelan gitu. Kalau orang makan cepat kan ngunyah 2 kali telan. Ngunyah 2 kali kan kadang-kadang nggak ditelan langsung. Nggak dikunyah, nggak dikunyah. Nggak dikunyah langsung aja telan gitu kan. Dia. Ya. Oh, ada efek lain nggak dok? Selain maksudnya kan mindful eating mungkin tambah kenyang. Kalau ke yang lainnya mungkin mood atau ke mana ya, lagi ke hormon stres pastinya. Berarti kan dia juga enjoy sama makanan dia menghargai apa yang dia makan gitu dibanding orang yang dietnya terlalu ekstrim pun itu juga kita bilang nggak mindful. Kenapa? Dia stres makanan. Saya harus direbus terus makanannya. Makan cuman sayur doang gitu kayak kambing, sayur, lauk, sayur gitu. Sayuran mentah, lalapan gitu. Itu dia nggak mindful. Jadi mindful diet meskipun dalam tanda kutip sehat gitu ya. Bener sih. Ngeliat orang sehat cepet nih. Cepet malah kadang ya kayak makanannya colorful gitu ya. Tapi setelah lama stres karena dia tidak enjoy dengan makanan itu. Nah itu istilah tanda kutip mindful lah. Iya. Dan biasanya cepet ini dok. Jadi maksudnya udah di program 3 bulan ya. Memang benar-benar turun drastis. Tapi abis itu kalau maintainnya kan jadinya maintainnya susah kan. Karena jadinya gak makan yang lain. Itu tuh jadi lebih cepet naik. Jadi lebih bikin pusing gitu kan. Betul. Itu juga yang kita bilang efek samping atau komplikasi dari extreme diet. Ini kita udah ngomongin tentang obes nih. Orang obes berat badan gede. Kenapa dia sampai besar berat badannya? Karena excess fat, lemak berlebih akibat dari makan makanan yang sangat over kalorinya, porsi dengan besar. Mendadak dia diet. Yang tadinya makan 3.000-an kalori terus tiba-tiba mendadak dalam 1 hari dia makan cuma 500-800 kalori. Waduh. Strict. Banyak banget itu. Turun gak berat badan? Turun. Tapi apakah itu jangka panjang? Nah, itu. Tidak. Kenapa? Ya karena penurunan berat badannya secara drastis itu biasanya komponen dalam tubuh, otot, lemak, air turun mendadak semua. Biasanya akan terjadi di 2 mingguan pertama tuh turun cepat. Bahaya nggak dok? Kalau dia sering weight cycling kayak gitu tuh kita bilang sebagai yo-yo syndrome atau weight cycling syndrome. Turun, naik berat badan akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Kenapa? Ketika dia diet dia nggak makan, dia kurangin makan cuma buah sama sayur doang. Dia kan berarti akan lack nutrition. Jadi kalori sangat kecil sekali. Pada saat awal berat badan turun cepat, tapi ketika dia terus-terusan seperti itu, tubuh juga akan menurunkan metabolismenya. Dia jadi ngerasa bahwa ya kayak beruang kutub lah. Beruang kutub dia lagi hibernasi, dia nggak makan, dia akan nurunin metabolismenya supaya nggak boros energi kan, supaya dia bisa bertahan hidup. Ya dia akan nurunin basal metaboliknya. Nanti ada suatu fase di mana stuck. Kok berat badan gue nggak turun lagi ya? Gue udah nggak makan, gue olahraga, berat badan nggak turun-turun, stagnansi. Pada saat itulah biasanya orang stres. I see. Udahlah. Gue mau diet lagi, makan lagi, kalap seperti sebelumnya, berat badan lonjak naik. Yang naik apa? Yang naik lemak. Yang turun tadi biasanya dominan otot sama air, yang naik lemak. Makanya berat badan akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi berarti kalau mau mindful diet gitu, yang dilakukan pertama apa dong? Apanya nih maksudnya? Kan kalau tadi nggak boleh ekstrim ya, tapi berarti kalau pelan-pelannya itu sepelan apa gitu dok? Kalau kita ngomongin mindful diet, itu adalah cara makan. Cara makan untuk apa nih? Kita mau nurunin berat badan misalnya, kita mau restriksi kalori. Jadi kalau nurunin berat badan itu kan berarti intake kalori kita harus lebih kecil daripada output kalori yang kita bakar. Which is terjadi restriksi kalori supaya tubuh menggunakan cadangan lemaknya nih buat dibakar, buat jadi energi gitu. Nah, ketika kita melakukan restriksi berarti kan inputnya harus kita tekan. Seberapa tekan? Ya nggak boleh terlalu ekstrim. Misalnya tadi kita harus hitung kebutuhan basal metaboliknya berapa, kebutuhan aktivitasnya berapa. Restriksi kalori sesuai sama kebutuhan setiap orang. Dari 2000 mungkin bisa 1500 atau 1400 atau 1700. Tidak terlalu ekstrim ke yang 500 kalori misalnya. Tuh. Dari situ komposisinya harus balance. Yang tadi kita udah bahas di awal. Karbohidrat, protein, lemak, serat, balance. Kombinasi dengan aktivitas fisik, exercise, supaya output kalorinya lebih tinggi. Jadi sebenarnya simpelnya ya mengurangi porsi makan dulu sebenarnya udah lumayan oke dok untuk memulai diet ya. Dan jenis makanannya.
Jenis makanan seperti apa biasanya? Misalnya contoh kita mau ngurangin makan, tapi ngurangin makanannya malah protein. Paling sering kan orang begitu ya. Biasanya sih Mau diet karbo cuman juga sih, buah sama sayur doang buah sama sayur kan karbohidrat juga. Iya sih benar-benar. Saya makan malam buah doang gitu. Oh iya, Saya mungkin makan itu yang gak banyak dipikirin ya dok. Karena kan orang mikir aku cut karbo, gak makan nasi aja, gak makan nasi, gak makan mie. Padahal kan kayak buah, sayur ada juga ya. Ada, itu kan karbohidrat juga. Atau dibalik misalnya, kan dokter bilang suruh protein nih, saya makan protein aja. Waduh. Saya nggak mau makan sayur, saya nggak mau makan karbohidrat, saya mau makan lemak gitu. Saya mau makannya protein doang, direbus semua ayam. Ya itu kita bilang nggak mindful. Kenapa? Lu tahan berapa lama sih makan ayam rebus terus tiap hari? Iya sih, bosen. Paling seminggu pertama doang gitu. Itu aja bosen dok. Nah, dan ada lagi istilah yang kita bilang sebagai protein sparing effect, yaitu ada kalori non protein minimal yang tubuh kita harus penuhi supaya protein yang kita makan tadi nggak dibakar jadi energi. Karena kalau kita cuma makan protein doang, ujung-ujungnya protein yang kita makan itu dibakar jadi energi. Yang buat otot segala macam jadinya nggak ada. Iya. Itu makanya harus balance, ada karbohidrat, protein, lemak, serat. Oke. Kalau misalnya mau memulai, ini baik healthy diet atau mungkin diet untuk orang normal ya. Sekarang kan kalau mau praktis, kita ngomongin praktis lagi ya dok. Banyak orang yang biar cepet beli, misalnya di supermarket ada banyak yang kayak nugget atau mungkin yang sekarang bahasanya ultra processed food. Iya. Yang kayak gitu apakah sebenarnya cukup oke? Karena kan kayaknya banyak banget yang melarang ya, ini nggak baik, ini terlalu apa gitu. Oke, sebenarnya kata-kata UPF, ultra processed food, itu sejak diperkenalkan klasifikasi NOVA. Mungkin nanti bisa ada Google NOVA classification ya. Ada klasifikasi 1, 2, 3, 4. 1 itu adalah yang makanannya raw. Gitu. 2 itu yang ada proses lebih lanjut lah, dari misalnya minyak, tepung. Itu adalah yang 2. Yang ketiga makanan kaleng, ikan kaleng segala macam. Yang keempat baru tuh yang lebih banyak lagi komponennya. Saya nggak gitu hafal untuk 1, 2, 3-nya, tapi yang pasti 1 itu komponen untuk ngebentuk si 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu. Yang keempat itu yang kayak model nugget, cornet gitu. Terus makanan biskuit. Tapi berarti hitungan 1, 2, 3, 4-nya itu yang keempat lebih apa dong? Maksudnya lebih kurang gizinya lagi atau lebih apa? Lebih kurang gizi. Saya sambil ini ya, sambil buka ya. Saya cuma takutnya ada misal. Nah, grup 1 itu sebenarnya adalah minimally proses. Minimally processed food. Jadi misalnya kayak ya kentang, susu kita dapetin susu dari sapi diperes gitu. Itu kan minimally proses. Sudah diproses. Telur gitu. Nah itu rice, beras kita dari padi kan kita nggak mungkin makan gabah. Betul. Makan padi. Nah itu sebenarnya masuk ke grup 1. Grup 2 tuh misalnya kayak keju. Keju dari kan berarti susu di tapi nggak semua keju ya. Lagi untuk jadi keju. Ada butter, ada tepung terigu, tepung gandum, tepungnya. Itu adalah grup 2. Grup 3 itu contohnya can bottle, roti, ikan asin. Itu grup 3 ini kita bilang sebagai processed food. Grup 4 itu adalah ultra processed food. Coklat bar, minuman manis, mie instan gitu ya. Terus roti-rotian yang udah kalau tadi rotinya mungkin roti yang homemade gitu ya. Ini roti yang udah mass production gitu ya. Cereal itu udah masuknya grup 4 yang ultra processed. Jadi ultra processed itu karena ada komponen, berbagai macam komponen ditambahkan yang non nutrien. Misalnya pengawet, pengembang, pengental, pewarna, itu kan non nutrien. Sebenarnya tubuh kita nggak perlu itu, tapi itu ditambahkan untuk ya supaya tahan lama, supaya warnanya lebih oke, supaya rasanya lebih enak. Itu sebenarnya yang kita bilang sebagai ultra processed food. Dan kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, karena kan kayaknya sekarang kalau aku nyetok sih, kayak nugget kayak gitu ya di kulkas tuh pasti nyetok kan, karena paling easy, paling praktis kan untuk kita makan. Sebenarnya ultra processed food itu klaimnya adalah ini mempermudah hidup katanya. Karena nggak perlu repot. Survival mode kadang. Lu mau makan tinggal buka plok makan masuk mulut juga bisa. Nah, ya itu sebenarnya apa ya kita bilang ya, katanya benefitnya mereka. 1, kalori tinggi. 2, nggak perlu banyak-banyak masak segala macam. Mempermudah hidup katanya, bisa disimpan lama. Ya tapi sebagai konsekuensinya apa? Komposisinya biasanya dominan kalorinya tinggi. Food dense, kalorinya tuh sangat besar dan tidak mengenyangkan dibandingkan dengan makanan yang real.
Makanya kalau makan dengan ultra processed food itu penelitian banyak sekali. Orang yang sering konsumsi ultra processed food itu akan cenderung BMI-nya akan lebih tinggi. Berat badan akan lebih tinggi. Kenapa? 1, kalorinya tinggi. 2, dia akan makan lebih banyak. Kenapa? Karena tidak mengenyangkan. Karena seratnya segala macam, efek mengenyangnya udah hilang. Itu adalah kerugiannya sebenarnya. Makanya sekarang dihubungkan bahwa UPF ternyata bisa menyebabkan obes loh. Ya karena penyebabnya itu. Karena makronutriennya, karena komposisinya gitu. Rasa jadi lebih enak. Contoh lah kayak misalnya kita udah terbiasa dengan makanan kemasan chips. Iya. Saya nggak mau nyebut brand. Chips apapun brandnya banyak. Enak kan? Gurih, asin gitu. Ya kalau setiap hari makan begitu, suatu hari kita nggak makan, kita akan craving untuk rasa itu cranky. ya. Iya. Kita makan makanan yang lain ya kayak tumis brokoli atau tumis kentang itu nggak enak karena yang ini lebih gurih. Itu akan membuat efek ketagihan juga, adiksi di situ. Iya benar sih, dan mungkin berpengaruh ke mood juga ya kalau misalnya. Nah kalau berpengaruh ke moodnya itu menurut dokter apakah karena memang udah kebiasaan makan UPV tadi atau memang karena ada shifting dari UPV ke yang apa namanya, makanan yang biasa, makanan yang memang di minimal proses? Sebenarnya kalau kita cuma makan sesekali itu nggak masalah. Oke. Kan kalau orang cuma makan sesekali, apakah dia akan ngerubah komposisi tubuh, ngerubah mood segala macam? Enggak. Yang akan jadi masalah itu kalau kita konsumsi itu rutin terus-menerus. Iya sih. Dan itu akan merubah komposisi tubuh kita juga, akan merubah mood kita. Kenapa? Karena ketika orang itu, contoh lah misalnya, paling gampang misalnya perempuan deh. Perempuan yang konsumsi UPF jangka panjang, dampaknya apa? Tadi obesitas misalnya. Orang obes efeknya apa? Lemak naik. Lemak yang tinggi pada perempuan itu mempengaruhi estrogen. Bikin estrogen imbalance. Kenapa? Karena setiap lemak dalam tubuh itu menghasilkan estrogen. Jadi kalau kita mau sangkut pautin itu bisa ke arah sana sebenarnya. Efeknya apa? Ya jadi hormonal imbalance. Mens jadi nggak teratur. Mood swing. Iya benar. Emotional eating. Pada saat mau mens jadi laparnya makin hebat karena craving. Itu semua karena hormonal sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya ini dampak panjang, efek panjang dari makan UPV tadi sebenarnya. Yang rutin gitu. Sebenarnya UPF boleh nggak sih sesekali fine. Mempermudah hidup misalnya yang tadi kita bilang. Praktis kan soalnya. Ya mungkin kita lagi mau camping gitu ya sesekali ya. Siapa sih yang camping setiap hari gitu kalau di sini gitu. Ya mau sesekali oke gitu. Atau nggak lagi gas habis atau apa gitu sesekali fine. Tapi lihat lagi komposisinya. Kadang-kadang nggak semua UPF itu tidak menyehatkan juga. Ada beberapa UPF yang dipergunakan untuk keperluan kesehatan. Oh apa contohnya dok? Susu-susu formula tadi itu kan sebenarnya secara nggak langsung UPF. Tapi yang kalau yang susu formula gitu ya udah yang keempat apa yang ketiga? Ada yang ketiga, ada yang keempat, tergantung komposisinya. Atau produk-produk protein bar. Tapi dia kalau bener dong, kalau yang susu ditambahin perasa lagi itu udah masuk yang rasa keempat coklat, ya berarti ya. Rasa vanila, rasa apa kan pasti ada. Oh, I see. Oke. Ya kan? Tapi dia dipergunakan untuk apa? Ya sesuai sama kebutuhannya. Gitu. Atau protein bar. Iya banyak minuman protein, pre-workout apa yang orang mau nge-gym. Iya, itu kan sebenarnya secara nggak langsung itu salah satu proses food juga. Dimana ilmuwan, researcher atau apapun itu membuat komponen tertentu yang dibutuhkan tubuh supaya mempermudahkan. Betul. Iya. Oh kalau kayak gitu nggak apa-apa tapi ya dok. Karena kan sekarang sesuai sama kebutuhan loh. Balik lagi ya. Karena kan kadang minumnya setiap hari dok. Kita tidak boleh mengeneralisir bahwa ketika orang itu butuh si A berarti semua orang butuh. Belum tentu semua orang butuh. Betul. Contoh lah misalnya kayak whey protein. Kita ngomongin gym tadi. Buat kebutuhan protein harian. Sampai di 100 gram tadi misalnya. Whey protein suplemen itu kita bisa tambahkan apabila kita tidak bisa memenuhi dari asupan makan sehari-hari. Gue udah makan ayam banyak, telur segala macam, masih dapat 70 gram doang nih. Betul. Berarti kan mau gak mau sisanya kita tambahkan dari suplemen. Suplemennya apa? Ya whey protein tadi. 1 scoop misalnya 25 gram. Achieve deh 100 gram misalnya. Nah itu kan secara tanda kutip makan tuh processed food. Tapi itu mempermudah hidup gitu. Tapi akan membuat kita jadi naikin massa otot. Boleh gak? Juga. Ya kalau nanti ada orang yang fanatik bilang gak boleh kan UPF. Kenapa lu gak makan telur aja? Ya bos silakan makan telur. Baik lagi ya saya. Kalau yang juga sih. mau makan putih telur rebus monggo gitu kan.
Kalau dia mempermudah hidup dengan dia makan minum whey protein jadi lebih mindful, ya silakan. Soalnya Dok, kalau yang sekarang diomongin juga ya, karena kan banyak banget kayaknya yang benci atau against banget dengan ultra processed food ini kan, karena bahkan dia bilang bukan cuma untuk mood swing, maksudnya bukan cuma menyebabkan mood swing dan memang gak baik, tapi bahkan ada jangka panjangnya bisa cancer gitu-gitu. Itu kan bikin takut ya informasi-informasi kayak gitu. Emang separah itu kah Dok? Ya karena kita balik lagi, ketika kita makan suatu produk makanan yang udah dalam kemasan, kita harus lihat dulu komposisinya tuh apa. Nah kalau kita ngelihat langsung nih ya Dok, misalnya ini praktik lah, kalau kita ke supermarket apa yang harus kita lihat? 1, kandungan kalorinya. Oke. Lihat kalori per servingnya berapa. 2, kandungan gulanya berapa di situ. Oke. 3, kandungan natriumnya berapa di situ. 4, ya kita lihat lagi kebutuhan kita mau ngambil itu apa sih. Lihat dong proteinnya, lihat dong seratnya gitu. Ada nggak komponen positif yang kita bisa dapat dari situ. Oke. Kalau yang isinya tinggi lemak, tinggi gula, kalorinya tinggi, seratnya nggak ada, proteinnya nggak ada, ya jangan. Bayi tinggi itu berarti berapa, kan itu angka-angka ya Dok. Misalnya untuk orang awam kan mungkin gak ngerti nih, ini berapa gram, berapa miligram, kita gak ngerti. Yang baik berapa Dok? Yang baik bisa nggak digeneralisir? Enggak ya? Nggak bisa. Contoh gini deh, kita apa ya misalnya. Kalau kita mau ambil nugget, bisa nggak? Nugget tapi ada yang baik. Contohnya agak susah karena terlalu ini. Contoh lah misalnya minuman manis lah, atau enggak mie instan misalnya. Minuman manis satu kemasan 500 ml nih. Ya. Di situ ditulis per serving 250 ml. Oke. Kalori misalnya berapa di situ? 100 kalori. Gula misalnya berapa lah? Misalnya 50 gram misalnya. Nah, kalau bisa kita minum 1 gelas di situ habis, berarti kan kurang lebih sekitar 200 kalori full masuk. Tapi komponennya adalah gula semua. Gula, iya benar-benar. Hampir dominan adalah si gula, dan itu karbohidrat semua. Oke. Nah, oke nggak? Ya kalau untuk orang yang aktivitasnya tinggi, habis lari, dia tujuannya buat pengganti gula gitu ya fine. Tapi kalau udah nggak pernah gerak, baring doang, nonton, terus dia minum itu setiap hari, kalorinya excess. Makanya itu yang kita bilang kebutuhan orang itu nggak bisa kita samaratain. Yes. Mungkin bisa dilihat ini juga ya Dok, kalau misalnya orang minum susu, kan biasanya pasti ada gulanya kan. Nah kalau itu sebaiknya berapa? Kan banyak kayaknya semua susu ada gula sih aku lihat ya. Atau misalnya kayak yogurt, orang bilang kan yogurt baik, tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi kayak ternyata gulanya segini banyak. Yang perbandingannya berapa Dok? Secara rekomendasi kita ngomongin, kalau misalnya kita ngomongin secara populasi umum gitu ya, rekomendasi WHO tuh mereka bilang bahwa gula itu kita batasin 50 gram per hari. 50 gram per hari doang? 50 gram per hari itu buat dari makan pagi sampai malam. 50 gram. Oke. Nah, kalau kita udah habisin minuman itu 20 gram, berarti kan sisa 30 gram. Kalau kita udah habisin 40 gram dari minuman, tinggal 10 gram dong sisa. Habis nanti dari makanan lain. Iya benar. Nah kayak gitu jadinya. Oke. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya kebutuhan yang beda-beda. Tapi kalau in general kita mau ambil kesimpulan, kita bisa ngambil sumber yang kredibel lah. Iya. Dari WHO paling simpel. Atau dari Kemenkes misalnya. 50 gram itu setara sama kurang lebih 3 sendok teh gula. Banget ya sebenarnya. Jadi sorry, bukan 3 sendok teh. 1 sendok teh itu 1 sendok makan itu 15 gram. Berarti kurang lebih 3 sendok makan. Iya, 3 sendok makan masih dikit. 3 sendok makan gula. Kadang kita 1 teh manis aja kan satu sendok dong, berarti makan. Kita udah menghabiskan belum gula yang ada di nasi, gula yang ada di buah, gula yang ada di macam-macam makanan. Agak susah dong buat hidup mengikuti standar kesehatan ya Dok? Ya bisa sebenarnya kalau kita menghindari makanan-makanan atau minum-minum tadi kan. Ya benar juga sih, air putih yang masuk. Betul. Ya. Tapi mahal juga dong ya Dok. Kalau misalnya maksudnya orang nggak makan ultra processed food, berarti kan dia harus, ini kita nggak ngomongin ribet ya, maksudnya kayak harga ikan, harga yang raw itu kan sebenarnya cukup. Nah itu juga salah satunya. Untuk sendiri. Sekarang UPF itu makanan-makanan yang UPF itu iklan muncul terus. Betul. Anak-anak, apa tuh? Gitu kan, minuman manis gitu ya, rasa bentuknya jeruk. Juga lucu-lucu. Betul, ada biskuit-biskuit macam itu. Kedua, harga murah-murah. Sekarang ke warung atau apa beli murah, gampang banget aksesnya. Itu juga yang ngerubah habit makan masyarakat atau habit makan anak-anak jadi ke arah kesana semua. Itu iklan, terus makan rasa. Kalau anak udah nyemplung makanan begitu, pengen makan terus jadinya kan. Kalau balik lagi ke basic foodnya lagi.
mana mau dia. Susah dia, ya benar-benar. Udah ketemu mie instan aja, gurih iya. gitu. Disuruh balik lagi makan nasi lauk, kagak mau. Berarti enaknya jangan di start dari Dini, kecil ya, jangan di start dini ya dok. Karena nanti kalau udah kecemplung di situ, udah susah, orang tuanya repot. Oke. Nah kalau dibilang murah ya sebenarnya relatif. Sebenarnya kalau misalnya, ya saya sering juga lihat tuh di TikTok, di pelosok di Papua, ada mama Papua gitu, dia bawa pisang satu sisir, dia bawa ikan gitu ya, ditukar sama mie instan. Oh iya, pernah lihat sebenarnya di sana kan jadi sebenarnya lebih murah untuk mendapatkan ikan atau buah kan dibandingkan dengan mie instan atau snack gitu di sana. Iya kalau di sana. Ya kalau di sini ya mungkin kebalik. Benar, karena mungkin cepat dan banyak kan, banyak available gitu loh semuanya, jadi lebih murah harganya. Oh, tapi dok kalau misalnya tadi aku kepikiran juga ya ngomongin tentang diet juga ya kan, mindful diet, masih mindful diet, apakah yang sekarang banyak juga yang 80-20 diet, yang 80 makan sehat terus lagi 20-nya dia bebas makan. Itu apakah boleh dicoba atau apakah recommended? Cheat meals ya mungkin dibilangnya, cheating ya, atau comfort food. Itu sebenarnya oke. Tujuannya supaya apa? Supaya tubuh kita nggak stres tadi. Ketika kita ada comfort food atau kita ada recreational food, makanan yang kita pengen gitu ya, itu ya nggak masalah. Asal tidak lebih dari 20%. Jangan dibalik ya. Iya benar, dia makan jangan manis. lebih 20%. Atau kadang-kadang saya suka bilang ke pasien gitu ya, jadikan itu sebagai reward. Ketika kita seminggu makan bagus, bener, sesekali kita pengen makan apalah yang junk food sekali ya, fine kok gitu. Boleh ya dok. Iya. Masalahnya kalau kita balik 80% makan junk food, 20% makan sehat, kita jadi sehat gak? Enggak dong. Enggak dong, tetap jelek dong. Ya kalau 80% kita makan sehat, 20%-nya junk, ya lebih tetap sehat dong. Tetap sehat benar-benar. Ya, tapi itu apakah applied setiap hari atau kalau tadi dokter rekomen ke pasien minggu gitu kan, mingguan. Kalau setiap hari 80-20? Kalau 80-20 dalam setiap hari boleh-boleh aja. Boleh juga. Tapi kita agak susah tuh 20% dalam satu hari itu berapa sih? Iya benar juga sih. Nah mendingan kalau kayak gitu, mendingan kita masukinnya rapelnya ke akhir minggu biasanya kayak gitu. I see. Jadi supaya memang makan sehat terus setiap hari. Jadi kita nanti mau lihat progres dong gitu kan. Benar. Tapi berarti memang harus diukur ya dok. Karena kan orang kadang pas cheating day bener-bener makan jorok banget. Karena ini cheating dayku. Nah itu yang harus dibatasi. Makan. Tetap harus dibatasin kan. Jangan cheating day lah, cheating meals. Cheating meals lah ya, cheating meals. Malah cheating day satu hari. Betul. Jadi mungkin ya meal 1-2 jenis makanan untuk cheatingnya aja ya sebenarnya. Oh, I see. Jadi masih balance dengan makanan-makanan yang lain. Ya. Oke. Ini one last question dok. Kalau misalnya untuk kita yang mau memulai healthy eating, mindful eating, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa omongin dari pagi ya. Jadi kita bisa ngomongin makanannya dan aktivitasnya. Berarti pagi bangun, apa yang harus kita lakukan? Yang penting adalah keteraturan. Oke. Keteraturan itu dalam arti rutinitasnya. Yes. Orang pagi bangun tidur, langsung olahraga, belum tentu bisa. Iya. Ada yang ngurus anaknya. Betul juga. Ada yang harus masak buat keluarga, ada yang dia harus pergi dulu belanja gitu. Setiap hari beda-beda gitu. Setiap orang juga beda-beda. Yang penting adalah keteraturan. Pagi bangun tidur, yang sehat gimana ideal? Ya udah, minum air putih. Berapa banyak dok? Dulu. Berapa banyak sih dok? Satu gelas boleh. Satu ya. Nggak masalah. 200 ml silahkan. Olahraga. Kalau ada waktu olahraga dia. Kalau langsung minum lemon pagi-pagi boleh nggak sih dok? Mau minum lemon pun juga oke, nggak masalah. Oh, oke. Iya. Olahraga minum abis kopi itu. juga gak dok? Minum kopi fine. Minuman keras yang mungkin gak boleh dok ya. Minuman keras tuh batu, jus batu. Oke, berarti minum lemon, air putih boleh. Minum boleh, mau kopi pun juga oke. Cuman jangan kopi susu aren lah, jangan. Cepet banget pagi-pagi udah minum. Nyebut brand, jangan dong. Kita tit nanti. Oke, berarti pagi minum, terus mungkin olahraga, aktivitas. Betul. Yang rutinitas. Jadi kalau misalnya orang itu pagi ada waktu kosong sebelum dia sarapan, ya silakan olahraga, silakan. Rutinin 30-45 menit boleh. Habis itu baru sarapan. Sarapan saya jam 7 jam 8 silakan. Snack time nanti jam 8 jam 9 silakan. Makan siang jam 12. Snack time lagi jam 3 sore. Makan malam lagi jam 6. Snack time lagi jam 9 malam. Oh, jam 9 malam snack time masih boleh dok? Silakan, tergantung aktivitasnya kan. Kalau orang kayak misalnya kayak dokter atau kayak perawat jaga malam. Iya. Masa kita suruh makan terakhir jam 4 sore jam 5 sore?
Nggak fokus dia nanti Iya jaga kan, ya. jaga malam dia keloncongan perut. Betul. Nggak bisa. Udah Makanya disesuaikan setiap orang beda-beda. Jangan memaksakan ketika kamu diet berhasil, Iya. suruh maksain semua orang harus ikut diet kamu gitu. Betul. Nggak ada pakemnya ya dok ya Nggak sebenarnya bisa, untuk diet tuh. betul. Karena Oke. ya menurut kamu bisa, dia belum tentu. Karena problem yang dia alami itu pasti akan berbeda. Ngerti. Gitu. Kalau bisa rutinitas seperti itu bagus. Mulai makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Yes. Makanya kita pasang setiap 3 jam sekali makanan itu masuk. Oke. Itu cara jadwal yang proper yang bisa kita terapkan Oke. sebenarnya. Jam 9 berarti tidurnya jam 10, 11 paling Jam telat 10, ya. jam 11 tidur minimal 7 jam. Minimalnya 7 jam Iya. untuk. Oke, berarti itu bisa dijadiin apa ya, tips mungkin ya dok ya untuk Iya. yang mau memulai healthy. Betul. Tapi 7 jam. Jangan sampai 24 jam tidur terus tapi. tidur terus pusing juga sih dok. Oke, mungkin bisa dicoba nanti. Tapi again ingat kata dokter tadi, memang harus di personalize lah ya, tergantung apa yang dikerjakan, tergantung aktivitas kerjaannya setiap harinya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih dokter sudah Sama-sama. sharing ke kita. Semoga makin sehat juga, semoga Terima kerjaan kasih. juga lancar. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.